Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi. Sekali lagi, ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadimu. Tuhan, kami tahu bahwa kami sedang hidup di masa-masa akhir di mana kegelapan semakin kelam dan semakin pekat. Tapi kami mau pegang firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau fokus kepada kegelapan dan kepekatan akhir zaman ini. Tapi kami mau fokus kepada firman-Mu berkata bahwa hujan awal, hujan akhir Engkau curahkan bersama-sama. Kami tahu itu artinya kami akan panen raya Tuhan. Apa yang kami tabur itu pasti kami tuai. Oh, kami percaya karena hujan awal, hujan akhir Kau curahkan bersama-sama. Ada kesuburan di tanah kami. Setiap taburan kami pasti kami tuai. Kalau sebelum-sebelumnya seringkali kami tabur, kami tidak menuai, ada belalang pelahap, ada belalang pelompat. Tapi hari-hari ini Tuhan, karena Engkau mencurahkan hujan awal, hujan akhir, setiap taburan kami, setiap air mata kami, setiap apapun yang kami lakukan buat Engkau, pasti kami tuai Tuhan. Tidak ada belalang pelahap, tidak ada belalang pelompat. Oh, kami tidak lagi hidup dalam siklus kegagalan. Kami tidak lagi hidup di dalam siklus kekalahan. Kami tidak lagi hidup dalam siklus kemiskinan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sedang mengalami panen raya. Setiap taburan kami tuai. Tahun-tahun yang hilang Kau gantikan kepada kami. Itu yang kami deklarasi, itu yang kami alami Tuhan. Kami tidak lagi berputar-putar di dalam setiap kekalahan kami, kegagalan kami, kemiskinan apapun itu, penderitaan, sakit, penyakit. Kami stop karena kami tahu kami sedang mengalami panen raya. Setiap taburan kami tuai. Kami akan menikmati kebaikan Tuhan. Kami akan menikmati, kami dibedakan dan diistimewakan. Janji-janji Tuhan begitu saja tergenapi atas hidup kami. Kami seperti mimpi karena Tuhan memulihkan keadaan kami. Setiap air mata kami tidak sia-sia Tuhan, tetapi kami pulang membawa berkas-berkasnya. Kami penuh dengan sorak-sorai kemenangan. Justru di tengah-tengah masa sulit, kami mengalami promosi dari Tuhan, pengangkatan Tuhan, privilege Tuhan, hal yang istimewa Kau berikan bagi kami. Kami dibedakan Tuhan. Terima kasih terus Tuhan. Jangan biarkan kami terdistrak, teralihkan dengan segala persoalan, masalah, kegelapan dunia ini. Tapi buat kami mengerti jati diri kami. Kami mengerti siapa yang kami percayai. Kami tahu dengan siapa kami berjalan Tuhan. Engkau tidak pernah ada sesuatu yang bisa diragukan. Sangat bisa dipercayai. Sangat bisa diandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terus kobarkan kami. Jangan biarkan keadaan dunia ini membuat kami letih, lesu, loyo. Bahkan kami putus asa, gampang menyerah, kompromi dengan dunia. Tapi ajar kami terus bertekun membangun hidup kami secara roh. Sehingga kami mengalami ketahanan yang luar biasa Tuhan. Apapun badai dalam hidup kami selalu keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin bangun hidup kami dengan hal-hal yang ilahi, dengan material ilahi. Tidak ada satupun kami izinkan hal-hal dunia begitu kuat mempengaruhi kami. Kami hanya ingin pekerjaan roh dan firman terus setiap hari mempengaruhi kami. Pekerjaan Roh Kudus terus mempengaruhi hidup kami. Segala input-input yang menekan, yang membuat kami lemah, kami stop, kami tutup setiap celah. Kami hanya inginkan input yang membangun, yang membakar, yang membuat kami semakin dekat dengan Engkau, yang membuat semakin ilahi hidup kami Tuhan. Itulah yang kami inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Kau mengumpulkan kami, Kau merindukan kami terus mengalami kebenaran-Mu. Kebenaran yang memerdekakan, yang mentransform hidup kami. Kami berikan hati kami menjadi tanah yang subur, supaya setiap kebenaran firman-Mu boleh terjadi atas hidup kami. Sertai dengan tanda-tanda mujizat.
yang sakit disembuhkan. Tuhan yang di Jom bahkan yang tidak ke gerejanya karena sakit penyakit di dalam nama Yesus. Ketika firman itu dibagikan mereka mendengar disembuhkan dalam nama Yesus. Yang letih lesu berbeban berat dibangkitkan, diberikan kelegaan. Terima kasih yang terikat dilepaskan Tuhan. Kami percaya ketika kami bertemu, kami mengadakan pertemuan kami tidak biasa-biasa. Ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Ada hadirat Tuhan, ada realita hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau ambil alih semua hidup hamba. Sampaikan apa yang Kau pesankan buat jemaat lewat hamba-Mu. Biarlah perkataanmu sampai kepada jemaat-Mu dan boleh mengalami transformasi di dalam Tuhan. Yang mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita sudah sampai akhir ya, akhir bulan April ya, cepet banget ya. Bener enggak Ibu Bapak ya? Kayaknya baru kemarin kita doa semalaman begitu. Ya, tahun baru begitu. Sekarang sudah mulai Mei lagi ya, sebentar lagi Mei, Juni ya Bu Asti. Cepat banget ya, hari demi hari. Itu secara profetis berkata bahwa kita harus benar-benar menyediakan telinga dengan jelas ya kepada Tuhan supaya terus peka. Betul enggak? Saya bersyukur saudaraku di Wahyu, kita nggak usah buka sekarang ya. Ada satu momen di mana Tuhan akan buat bahwa suaranya seperti bunyi sangkakala gitu ya. Jadi bunyi sangkakala itu kan keras ya saudara ya. Dan dalam hidup kita saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita kan seringkali bingung, ya kan? Dalam segala hal, persoalannya beda-beda, betul nggak? Aduh, saya harus begini, aduh, anak harus sekolah, aduh, betul nggak, saudara? Ya seringkali kita bingung, saudara, nggak pernah bingung? Saya sering bingung, saudara, betul nggak? Betul nggak? Dan anehnya, saudara, kebingungan kita itu tidak bisa dijawab oleh ahli, betul nggak? Karena kita sudah tahu semua lah ya, bahwa yang bisa jawab adalah Tuhan, betul nggak? Nah, saudara tahu bahwa kehidupan saudara akhir-akhir ini pasti akan banyak kebingungan. Kebingungan dengan kebijakan pemerintah dan segala macam, betul nggak saudara? Belum anak-anak kita juga harus dijawab, semua harus dijawab. Nah, kita juga tahu bahwa sebenarnya semuanya itu harus Tuhan yang bisa jawab. Karena kita sudah tahu di luar Tuhan kekacauan yang terjadi, betul nggak? Ya, jadi betapa pentingnya mendengar suara Tuhan, betul nggak saudara? Setuju dengan saya? Jadi dengan begitu cepatnya waktu, saudara, berarti kan saya harus mengambil keputusan dengan cepat, betul nggak? Waduh, ini belum, aduh, udah ada lagi kan harinya udah berganti, betul nggak? Jadi itu membuat frekuensi saya untuk mendengar suara juga harus semakin tajam, betul nggak? Setuju dengan saya? Kalau enggak, saudara, kita punya multiplikasi kebingungan. Apa artinya? Kebingungan yang double-double, betul nggak? Waduh, ini belum, betul nggak saudara? Saya nggak punya anak, saya nggak punya suami, tapi saya mengerti lah pergumulan keluarga. Amin. Jangan dikira saya nggak ngerti, saudara. Nah, jadi saya merasa bahwa Tuhan bicara begitu kuat, bahwa pentingnya kita hari-hari ini memang melatih untuk terus dengar suara Tuhan. Amin. Karena supaya kebingungan kita ini betul-betul diselesaikan dalam Tuhan. Tapi percayalah, di akhir zaman ini Tuhan akan terus bicara, bukan dari pihak Tuhan. Tuhan juga ingin saudara menolong saudara dan saya. Dan dia akan berbicara seperti bunyi sangkakala. Ya, saudara ngerti ya? Jadi artinya bahwa kita akan dengar dengan jelas, amin. Supaya kita nggak bingung, saudara. Saya merasakan akhir-akhir ini, saudara, saya gampang sekali dengar suara Tuhan. Amin. Asalkan kita taruh telinga kita ke dalam Tuhan. Kita nggak cari pertolongan yang lain, betul nggak? Masalahnya kalau kita bingung, kita mencari pertolongan yang lain, betul? Padahal Tuhan di zaman ini, dia katanya akan berbicara seperti bunyi sangkakala. Artinya dia clear, jelas dan keras. Gak mungkin kita nggak dengar. Kecuali kita yang tidak mau dengar. Kenapa?
Karena Tuhan ingin saudara mengalami mujizat terobosan di tengah-tengah kebingungan saudara. Maka ini penting sekali kita menyiapkan telinga kita dengar suara Tuhan. Sehingga respon saudara benar, keputusan saudara benar, terobosan mujizat terjadi, betul nggak? Terobosan mujizat itu pasti ada, betul nggak saudara? Mujizat sampai sekarang itu pasti ada, betul nggak? Masalahnya kenapa saya nggak ngalami? Karena posisi saya nggak tepat. Ya, mujizatnya di sini, saya di sini, betul nggak? Selama kita dengar dengan tepat, ya, dengarkan suaraku baik-baik. Kalau engkau, katanya kan firman selalu begitu. Maka kita akan mengalami terobosan. Jadi saya percaya semua persoalan masalah kita pasti ada jawabannya, betul? Pasti, nggak mungkin kita bingung. Kalau kita bingung, pasti kita nggak dengar suara Tuhan. Nah, saya rindu sekali supaya saudara semakin melatih, amin. Jangan mau didistrak tapi mulai dengar. Karena saya yakin akhir hari ini Tuhan bicaranya nggak pelan-pelan, dia akan keras bicaranya. Seperti bunyi sangkakala, supaya apa? Kita dengar dengan jelas dan tidak menjadi bingung. Amin. Oke, itu hanya prolog ya. Karena saya tahu bahwa ini akhir zaman banyak sekali kebingungan. Ya. Baik, hari ini kita minggu terakhir. Saudara, ini sangat berat sekali topiknya. Bayangin saudara, memindahkan harta bangsa-bangsa. Waduh, saya pikir, aduh ini cocok nggak sih topiknya sama teman-teman di Lembang begitu ya. Bayangkan, nggak usah memindahkan harta bangsa-bangsa, memindahkan harta bangsa ini aja susah begitu ya. Seperti itu ya, nggak apa-apa lah. Kita lihat kebenaran firman Tuhannya ya. Kita lihat di Yesaya 60. Kita baca ya dari ayat 1 sampai 7 agak panjang nih. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara dengan lantang bacakan ayat yang genap ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Saudara, kalau kita lihat dari Yesaya 60 dari ayat 1 sampai ayat 7, saudara, itu kuncinya di ayat 1. Saudara setuju enggak ya? Dikatakan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, ketika firman ini terjadi, firman yang selanjutnya saudara itu akan menjadi milik kita. Saya mikir gini, bagaimana memindahkan harta bangsa-bangsa ya? Susah. Udahlah, kita concern aja. Tuhan lah yang pindahin. Tapi kita concernnya bangkit lah, betul? Karena ayat selanjutnya, saudara, itu dahsyat banget. Itu bukan karena usaha kita. Ya, itu tergantung kuat dengan ayat nomor 1. Betul? Apa yang ayat selanjutnya bisa kita alami kalau kita sudah melakukan ayat yang pertama.
Saya mau saudara flashback ya. Kenapa sih ayat ini bisa ada di Yesaya? Jadi pada zaman itu, saudaraku, bangsa Israel itu sedang mengalami pembuangan di Babel selama 150 tahun. Makanya saudara kalau baca di ayat ini judulnya itu kemuliaan Sion yang akan datang, betul? Saudara kalau lihat ya, itu judul besarnya itu kemuliaan Sion yang akan datang. Itu bicara tentang Sion yang dipulihkan. Berarti Sion sebelumnya ini parah, terpuruk, begitulah ceritanya ya. Makanya judul besarnya kemuliaan Sion yang akan datang. Jadi Sion harus dipulihkan. Apa itu Sion? Sion itu ya, pada waktu itu Sion menunjukkan adalah tentang kembalinya kota Yerusalem. Ya. Tapi kalau Sion yang sekarang itu saudara dan saya, betul nggak? Ya, tapi Sion zaman dulu itu diartikan bahwa kembalinya kota Yerusalem sebagai apa? Sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat ibadah, sebagai tempat Tuhan hadir di situ, tempat Tuhan Allah Israel, sebagai Tuhan berkenan hadir di situ. Kenapa? Karena Sion sekarang tidak berfungsi seperti itu. Karena Sion dibuang, betul nggak? Ngerti ya? Makanya judul besarnya kemuliaan Sion akan datang. Saudara, Sion pada waktu itu Yerusalem betul-betul terpuruk. Orang tidak lagi memperhitungkan Yerusalem. Ya. Ya. Kenapa? Karena mereka itu dibuang ke Babel selama 150 tahun. Terpuruk sekali. Bukan lagi saudaraku Tuhan yang tercetak dalam otaknya. Tapi Babel sudah mencetak dia. Betul? Ya. Artinya dia sudah lagi tidak percaya sama Tuhan. Allah Israel. Ya. Mereka mulai meragukan kuasa Tuhan. Ya. Ya. Kemudian mereka mengalami masa lalu yang kelam penderitaan, tidak ada lagi mujizat. Saudara bisa bayangkan ya. Makanya ayat ini bangkitlah itu benar sesuatu yang ya bukan sesuatu yang mudah. Karena mereka tidak punya energi untuk bangkit, betul? Karena mereka ini terpuruk di Babel. Udah 150 tahun dijajah. Kemudian mereka mulai tidak lagi percaya sama Tuhan. Betul? Ya. Tetapi Tuhan katakan bangkitlah. Menjadi teranglah saudara ya. Ya. Bangkit itu artinya bangkit dari keterpurukan. Ya. Kenapa? Ayat yang kedua dikatakan bangkitlah. Ini ayat yang pertama ya. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara saya yakin dan percaya saudaraku keadaan ini juga sama sebetulnya dalam keadaan kita pada hari-hari ini. Begitu enggak? Ada banyak hal yang membuat kita sulit bangkit dari keterpurukan. Kita sepertinya enggak punya energi. Saya bilang kadang-kadang saudara kita bilang Tuhan aku percaya. Tapi dalam batin kita atau dalam dasar pikiran kita ada keraguan, betul nggak? Ya kan? Kita bilang Tuhan aku percaya, Tuhan. Tapi di sini tek 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 tek. Kita mulai ragu. Kenapa? Karena begitu banyak hal yang gelap. Sama seperti bangsa Israel, saudara. Dia sulit untuk energi. Tapi hari ini saya bilang, saya mau ya saudara, rindu supaya saudara mengerti bahwa kalau dulu sebab terangmu datang, kalau sekarang terangnya sudah datang, betul nggak? Amin. Kalau zaman dulu, ya Yesus belum ada dalam hidup mereka kan. Tapi kalau sekarang saudara, terang sudah datang. Bangkit jadi terang. Terus ayat yang kedua apa dikatakan? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa. Jadi nggak usah kaget dengan kegelapan dan kekelaman, betul? Selama ini saudara kita disedot untuk fokus kepada kekelaman dan kegelapan. Karena memang terang itu harus terbit di atas kekelaman dan kegelapan. Saudara setuju dengan saya? Amin. Ya, jadi nggak usah takut dengan kegelapan, amin. Ya, nggak usah takut dengan
Aduh, terpuruk 2006 tuh terpuruk. Memang aku tahu ada kegelapan, tapi aku punya terang. Amin. Jangan mau fokus pada kegelapan. Karena Tuhan katakan terang sudah ada dalam hidupmu. Betul? Ya. Tetapi terang Tuhan, apa katanya? Terbit dan kemuliaannya, apa saudara? Nyata atau menjadi nyata? Menjadi nyata, artinya dimanifestasikan di tengah-tengah kegelapan. Amin. Amin, saudara. Saya ingin membuat sudut pandang saudara berbeda menilai akhir zaman, betul? Karena ayat selanjutnya itu ditentukan oleh ayat yang pertama tadi. Bangkit dan menjadi teranglah. Ya, karena terang sudah ada pada kita. Kenapa? Karena kita terpuruk, kita tidak bangkit, ya kan? Terpuruk dengan segala keadaan. Makanya kita tidak mengalami janji yang selanjutnya. Ketika kau bangkit, Tuhan lakukan deal, betul nggak? Saudara yang berpikir bagaimana memindahkan harta bangsa, terjadi itu. Amin. Gak usah pikirin domba dan Nebayo datang sebagai berduyun-duyun ke sini gitu. Gak usah pikirin raja-raja orang kuat datang. Gak usah pikirin, Tuhan akan lakukan. Amin. Karena ketika kita bangkit, deal terjadi, betul nggak? Kalau Tuhan itu bilang, oke, anakku, ini aku genapi ya, ini aku genapi ya, ini aku genapi ya. Jadi saya mau khotbah tentang bagaimana yang memindahkan. Gak bisa, yang bisa kita lakukan adalah bangkit. Amin. Maka itu saudaraku, hari-hari ini saya percaya bahwa Tuhan sangat concern dalam hidup saudara. Karena saudara Sion. Amin. Bukan gereja, bukan gedung, saya selalu bilang. Saudara, jadi saya selalu, mungkin saudara udah bosen kali ya. Tuhan akan berpakar atas hidup saudara untuk mengekspos hidup saudara, untuk dibersihkan. Karena yang sering kali yang menghambat kita bangkit, itu ada banyak yang tidak akurat dalam hidup kita. Betul? Kita lihat di Yesaya 4 ayat 4 sampai 6. Ini bolak-balik ya, saya sampaikan ya. Yesaya 4 ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan saudara. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion, kita bicara Sion terus tadi ya, dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem. Sion juga sama dengan Yerusalem, betul nggak? Tadi saya ngomong juga kan, dari tengah-tengahnya dengan apa saudara? Roh yang mengadili dan membakar. Ayat 5 dikatakan, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, ya, di atas setiap pertemuan yang diadakan di Sion, segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ayat yang ke-6, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Saudaraku, sebenarnya ayat ini sama dengan Yesaya 60, betul nggak? Cuman dalam bentuk yang lain. Tuhan bilang kalau tadi bangkitlah, sekarang aku mau bersihkan engkau Sion supaya terangmu terbit. Amin. Karena engkau akan mengalami kemuliaan, betul nggak? Kalau tadi bilang terbit, terang akan terbit dan kemuliaan menjadi nyata, betul? Saudara sebenarnya sama, betul nggak? Tapi masalahnya di sini Tuhan berkata, di Yesaya 4 ayat yang 4, Tuhan akan berinisiasi. Apabila Tuhan telah, jadi Tuhan akan berinisiasi untuk membersihkan saudara dan saya. Amin. Jadi ceritanya hidup kita ini saudara, betul-betul Tuhan ingin jadikan Sion yang benar. Amin. Supaya terbit terang. Amin. Supaya ayat itu tergenapi. Kenapa sih Tuhan ingin kalau kita baca pada zaman bangsa Israel, kenapa Tuhan ingin mengembalikan kemuliaan Sion? Karena yang pertama, Israel akan mengalami masa keemasan. Ya.
Tidak lagi terpuruk, tidak lagi dijajah. Itu kerinduan Tuhan. Yang kedua, ini ya untuk bangsa Israel ya. Mereka akan makmur. Bagaimana caranya? Tuhan akan melimpahkan mereka dengan harta dari musuh-musuh mereka. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi sebenarnya saudaraku, Tuhan itu ingin kita menikmati kelimpahan. Betul enggak? Tuhan ingin menikmati harta bangsa-bangsa. Yang sudah datang kepada Tuhan dia berikan hartanya. Ya. Cuman Tuhan ingin memastikan saudara dan saya bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, hidupnya betul-betul benar. Tidak ada sumbatan, tidak ada penghalang supaya terang Tuhan nyata. Sehingga Tuhan katakan, aku akan membersihkan kekotoran dengan apa? Roh yang mengadili dan roh yang membakar. Saya sudah sering sampaikan ya, roh yang mengadili dan membakar itu apa? Roh yang mengadili itu saudara akan diekspos. Ya, saudara akan dikeluarkan. Apa yang namanya? Akan ada hal-hal cara berpikir kita ya saudaraku ya. Kebenaran-kebenaran yang dari dunia ini yang sudah mencetak hidup kita. Misalnya, wah kalau nggak ada uang saya nggak bisa hidup gitu ya. Atau oh sukses itu mesti punya rumah, mesti punya ini, mesti punya ini. Atau bahwa pengakuan saya kalau saya berhasil mendidik anak saya harus sarjana, begini-begini. Saudara tanpa disadari, saudara input-input dunia itu sudah mencetak kita. Dan itu menjadi kebenaran, betul nggak? Nah sekarang Tuhan ingin saudara hanya menghidupi kebenarannya. Makanya Tuhan akan expose itu. Tuhan akan bersihkan itu saudara. Dengan kebenaran firman, dengan proses demi proses, betul nggak? Sehingga saudara nggak bergantung kepada kekayaan, tidak bergantung dengan apa. Kita lihat saja Ulangan 8 ayat yang ketiga saudara ya. Kita lihat bangsa Israel. Saya akan bacakan buat saudara. Jadi ini buat bangsa Israel waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk apa saudara? Membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi kenapa bangsa Israel sampai 40 tahun keliling-keliling saudaraku? Karena Tuhan sedang mengakurasi, sedang membawa bangsa Israel itu betul-betul memiliki sikap hati yang benar. Bahwa dia itu hidup itu hanya karena janjinya. Sehingga segala sesuatu kebenaran dunia ini yang membuat kita hidup karena uang, karena jabatan, betul nggak saudara? Itu akan dihancurkan, akan dibersihkan itu dengan roh yang mengadili. Amin. Roh yang membakar adalah saudara, kalau tisu ini saya bakar itu pasti jadi abu, betul nggak? Ada perubahan, betul nggak? Perubahan wujud. Kalau saya bakar tisu pasti jadi abu. Tuhan ingin dengan roh yang membakar itu, Tuhan ingin firman yang penuh kuasa, memerdekakan, mewahyukan, membongkar, membersihkan, dan membangun kembali sehingga saudara memiliki nature yang berbeda. Amin. Tidak lagi kertas, tetapi sudah jadi abu, berubah. Amin. Makanya membakar, betul? Jadi bukan berarti Tuhan ingin saudara menderita dan segala macam, ya. Tapi Tuhan ingin pastikan bahwa saudara hanya hidup oleh karena janji, betul nggak? Supaya kamu mengerti katanya bahwa manusia hidup bukan dari roti. Tapi seringkali kita juga, saya seringkali anak-anak Tuhan masih berpikir, aduh gimana ya kalau saya nggak punya duit? Gimana ya kalau begini, gimana? Saudara kita masih mengandalkan, masih hidup dari roti, betul?
Tapi Tuhan izinkan segala sesuatu dengan roh yang mengadili, roh yang membakar, supaya kita mengerti manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara, apa yang harus diakurasi? Apa yang harus diakurasi? Apa yang harus dibenerin gitu ya? Bersihkan dalam hidup kita. Ada 4 hal. Yang pertama, sikap hati kita. Ya, karena disitulah seringkali ya, kita nggak tulus mengikut Tuhan. Betul? Kita masih transaksional. Tuhan aku kasih A, aku harus kasih B dong. Ketika Tuhan nggak kasih, kita kecewa. Betul nggak? Kalau saya melayani, saya sudah berdoa, Tuhan jawab dong. Kalau nggak jawab, banyak sekali saudaraku di zaman ini banyak orang akan murtad. Nanti saya akan jelaskan saudara. Karena mereka tidak punya sikap hati yang benar. Betul? Seharusnya kalau kita memiliki sikap hati yang benar, berarti yang tulus dan jujur, apapun aku tetap harus mengasihi Tuhan. Betul nggak? Mau Tuhan jawab doa saya, mau Tuhan gak jawab doa saya, mau apapun, pokoknya aku tetap mengasihi dan melayani Tuhan. Itu sikap hati yang benar saudara. Ya, pada waktu ada tekanan, pada waktu ada badai, sama seperti Paulus, aku telanjang, aku apa, dia punya sikap hati yang benar. Musimnya bisa berganti-ganti, betul nggak? Tapi tidak pernah merubah sikap hatinya, betul? Sikap hatinya selalu tulus, betul nggak saudara? Cinta akan Tuhannya tidak berkurang, saudara. Ya, banyak anak Tuhan ketika banyak persoalan dan segala macam tidak mendapatkan jawaban, cintanya berkurang. Kalau perlu persekutuan nggak perlu. Dari sekian ya 1 aja lah. Mengurangi. Saudara, Tuhan mau adjust, mau perbaiki. Supaya sikap hati kita hanya kepada Dia, tulus. Amin. Tidak punya kepentingan, tidak punya motivasi, tidak punya keinginan apapun. Mau terkenal, nggak terkenal, mau apapun, nggak peduli. Amin. Ya. Yang kedua apa yang Tuhan mau? Sudut pandang. Ya. Sudut pandang ini harus dibongkar karena banyak sekali sudut pandang dunia mempengaruhi kita. Betul nggak saudara? Ketika mungkin ada orang ya gembel gitu ya kesini, kita sudah mulai mikir. Dia pasti miskin, dia pasti ini. Betul nggak saudara? Sudut pandang kita banyak bukan sudut pandang ilahi, betul? Kita gampang ngejudge, gampang menghakimi, betul? Ya kan? Kita merasa berdiri kita benar daripada dia. Ya, itu harus diubahkan, betul nggak? Sehingga kita berpikiran, berpandangan seperti Kristus. Pola pikir kita, Pak, itu sudut pandangnya paradigma. Kecenderungan hati kita, betul nggak? Kecenderungan hati kita uang atau Tuhan? Sebenarnya kita kejar dalam hati kita itu apa sih? Gitu kan? Saudara yang tahu, Tuhan yang tahu. Gaya hidup kita, betul nggak? Ada banyak anak-anak Tuhan gaya hidupnya lebih besar, pasak katanya Bang Leo ya, daripada tiang. Gaya hidupnya hedonis, konsumtif. Ya, kalau perlu koleksi ini, koleksi ini, koleksi ini. Ya, makan mewah dan segala macam padahal nggak punya uang, sudah miskin, sombong begitu ya. Diakurasi, betul nggak saudara? Kita harus akui banyak anak Tuhan seperti itu, ya kan? Ya kita rindulah, Tuhan rindu. Ini yang harus dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar. Tuhan akurasi satu-satu. Makanya jangan heran saudara 2025, 2006 hati-hati kencangkan ini karena saudara akan digoyang terus sama Tuhan. Karena ini waktu pembersihan, betul? Saya sudah bilang bolak-balik. Jadi jangan heran saudara, kok ngalami ini ya? Kok ngalami ini? Tiba-tiba sakit, tiba-tiba ini begitu kan? Tiba-tiba ini saudara sedang dibersihkan sampai Tuhan dapati sikap hatimu benar.
Kecenderungan hatimu benar. Pola pikirmu benar. Amin. Gaya hidupmu benar. Barulah saudara katakan terang terbit atasku. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasku. Saudara ketika engkau punya posisi itu gak usah perlu mikirin makanan, kelimpahan segala. Kau jadi portal. Tiap dibuka untuk segala berkat masuk. Amin. Kau jadi magnet. Kenapa? Kita lihat tadi di Yesaya 60 ya saudara ya. Yesaya 60 ayat yang ke-4 kalau gak salah ya. Kita lihat. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Saudara, begitu kau menjadi terang, kau tinggal angkat muka. Betul nggak? Betul nggak? Tuhan lakukan deal. Gak usah pusing mikirin gimana ya berkat ada padaku. Harta bangsa-bangsa bisa sampai ke aku gimana caranya. Gak perlu, angkat muka kata Tuhan, aku yang melakukannya. Kau lihat aku melakukan, angkat mukamu dan lihat sekelilingmu. Mereka semua berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Saya bayangkan saudara, tidak semua dihisapkan menjadi anak saya. Betul nggak? Betul nggak? Tidak semua orang, betul nggak? Tapi anak yang dihisapkan dia akan datang. Amin. Baik yang baru jadi anak, yang sudah lama jadi anak nggak balik. Betul nggak? Lah Tuhan bilang kok. Dan anak-anak perempuan bicara digendong itu bicara dia sedang sakit dan dia akan datang. Mungkin kita berpikir gimana ya caranya, dia udah jauh dan segala macam. Angkat mukamu, lihat. Bagianmu apa? Bangkit menjadi terang. Mau diakurasi, mau dikoreksi, mau diproses dengan roh yang mengadili dan membakar. Amin. Kau punya roh yang lemah lembut, senang diajar, mudah dibentuk, mudah berubah. Udah itu aja concern, gak usah perlu pusing dengan kekelaman dan kegelapan, betul gak? Amin. Ya. Terus ayat yang kelima dikatakan apa? Pada waktu itu engkau akan heran. Siapa yang melakukannya? Bukan kita lah, kalau kita yang melakukan kita gak heran, betul gak? Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Siapa yang melakukan Tuhan? Karena Tuhan deal dengan kita. Karena kita bilang, aku mau diakurasi Tuhan. Oh ya siap. Amin. Kau akan tercengang-cengang. Oh aku menanti-nantikan ini. Kita akan berseri-seri, tercengang dan heran. Kejadian makan siang itu aja membuat kita heran. Betul? Karena itu harta dari bangsa-bangsa saudara. Dan itu lebih dari itu akan terjadi. Dia akan mungkin ada satu saat datang tiba-tiba ke ruko ini ke Mbak Minten. Dia orang bule, wes anginnya. Wah saya berdoa juga, saya merasakan ibu ada kemuliaan. Saya ini. Lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Medan, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan. Ayat yang ketiga coba. Bukan ini ya. Nah, kita baca sama-sama. Bangsa-bangsa berduyun datang dan yang datang itu bakul roti atau raja, saudara? Raja loh yang datang. Impactnya dahsyat loh saudara. Kenapa iblis seringkali gak buat kita bangkit? Karena dia tahu rentetannya ini dampaknya sangat besar. Makanya dia buat kita untuk tidak memiliki energi untuk bangkit. Saya kasih tahu sekarang bangkit. Amin. Jangan lihat kekelaman, tapi udah aja concern bangkit. Karena pasti ada kekelaman, betul? Ya. Dia bilang bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja. Saya berdoa dan saya merindukan ada banyak orang kuat-kuat akan datang ke sini. Raja-raja, orang-orang penting, orang-orang pinter akan datang ke sini. Karena terbit terang di sini. Amin. Udah kita concern aja diproses. Oke Tuhan proses. Amin. Terus lidiki sikap hatiku, cenderungan hatiku, gaya hidupku Tuhan terus proses.
Jauhkan aku dari kekerasan hati, dari keangkuhan, kesombongan. Betul, itu yang sering kali mengalami. Amin. Jadi saudara melihat dampaknya luar biasa. Ya, deal-deal Tuhan itu nggak main-main, saudara. Ya. Kalau orang bilang, kenapa sih di Lembang seringkali dikunjungin bangsa-bangsa daripada di Bandung Pusat? Saya juga nggak tahu. Karena aku hanya lihatlah, betul nggak? Tadi kan dibilang, bukan karena kita, betul? Tapi karena kita concern untuk bangkit. Terang terbit atas mereka. Terbit atas kita dan kita menerangi kegelapan. Amin. Jadi saudara, akhirnya cerita hidup kita selalu katakan bukan tentang kita. Betul nggak? Bukan tentang hebatnya kita. Tetapi cerita tentang Tuhan. Amin. Walaupun kita akan mengalami kelimpahan, ya. Nanti kita akan berlimpah dan segala macam. Cerita tentang Tuhan, bukan cerita tentang hebatnya kita. Saudara, itulah pentingnya kita diakurasi, dibersihkan, diubahkan. Karena Tuhan lebih senang sikap hati daripada korban bakaran. Bang Leo pernah sampaikan itu, ya. Nah, saudara, kita masuk kepada harta sekarang. Kita lihat Ulangan 8 ayat 18. Aduh, kita udah jalan terus waktu, ya. Kita akan baca sama-sama Ulangan 8 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti kita pasti kaya. Saudara setuju dengan saya? Jangan diukur materi saja, ya. Kenapa? Karena kita hidup dalam janji. Karena dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berarti kaya dong kita. Dengan maksud meneguhkan perjanjian. Kenapa? Karena kita memang hidup umat perjanjian. Oleh karena perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Jadi Tuhan memberikan kekayaan itu karena dia sudah berjanji. Amin. Jadi kalau dia berjanji kan dia gak pernah gagal. Jadi bisa gak kaya? Bisa. Betul gak, saudara? Jangan kau berkata, kenapa ya saya kok gak pernah bisa kaya? Jangan diukur hanya materi, ya. Kita bisa karena kita orang perjanjian. Umat perjanjian, betul gak? Cuman kalau kita lihat di sini kekayaan harta itu tidak ujuk-ujuk datang gitu. Ya, tidak langsung ada 1M, 2M gitu. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan berikan skill dan segala macam, ya. Ayat 17 coba sebelumnya kita lihat dulu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka dan kekuatan. Jadi dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, saya mau katakan sikap hati harus diakurasi. Saya berani katakan bahwa kekayaan itu bukan hasil kerjamu. Amin. Karena dikatakan tadi, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan oleh karena janji. Amin. Jadi jangan katakan, kenapa hati? Karena Tuhan lihat sikap hati. Kau mungkin gak lihat, kau gak ngomong. Oh ini karena saya pintar, saya banyak duit ini. Karena saya punya, karena saya S sekian. S3, S4, S5. Karena saya kerja di Freeport. Karena saya kerja di Telkom. Mungkin gak ngomong, tapi sikap hati, betul? Maka itu jangan kau katakan dalam hati. Seharusnya bagaimana? Saya tidak pernah bisa memperoleh kekayaan tanpa kekuatan Tuhan. Karena saya umat perjanjian. Amin.
Nggak ada sedikit pun kita bisa sombong, saudara. Hanya gara-gara kita punya segala sesuatu, betul? Amin. Ya. Jadi gini loh, selama sikap hati kita benar, percaya kelimpahan itu milik kita. Masalahnya itu tidak dijadikan, ada banyak sikap hati kita yang masih belum benar. Siapa yang tahu? Tuhan dan kita yang tahu, betul nggak? Supaya di arisan, di keluarga besar, orang tahu siapa saya, tongkrongannya apa. Kebalikannya juga saudara, ketika kita nggak punya apa-apa, kita merasa minder, betul nggak? Juga salah saudara. Minder itu juga berarti sombong. Ayat 18 tadi sudah ya, dikatakan ayat 19 sekarang. Kita baca sama-sama lagi, 1, 2, 3. Tetapi melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memberikan. Bawa kamu. Mungkin kita nggak bikin berhala gitu ya. Tapi kita mulai berhalakan pekerjaan kita. Karena kita merasa bahwa tanpa itu saya akan mati. Betul nggak? Kita memberhalakan karir kita. Memberhalakan S1, S2, S3. Sikap hati kita seperti itu. Kita mulai lupa. Kita mulai sujud menyembah, bukan berarti kita ciptakan berhala gitu, Allah lain. Tapi hati kita mulai memberhalakan hal dunia. Kita akan binasa. Kenapa saya bilang begini? Karena ini waktunya kita mengalami kelimpahan. Amin. Saudara sama saya setuju deh. Saya rindu di masa-masa sulit kita mengalami kelimpahan semua. Cuman masalahnya kan di sikap hati. Betul gak? Di 4 hal tadi. Mari kita sama-sama ngerti. Gitu. Mau diproses oleh Tuhan. Selalu saya bilang kita gak, suatu ada event di mana kita gak bisa saling membantu. Betul gak? Tetapi ketika kita hidup akurat. Benar-benar sesuai. Percayalah kita hanya nengok. Angkatlah mukamu, betul gak saudara? Wih, kita akan berseri-seri heran. Waduh dahsyat, kenapa? Kita memang harus memberikan perbuatan besar Tuhan, menceritakan. Saya harus kasih tahu kepada Tuhan, orang bahwa Tuhan itu benar, tidak ada kecurangan, betul gak? Makanya kita harus alami kelimpahan. Gitu ya. Nah, saudara yang kekasih, betapa pentingnya sikap hati yang benar dalam melihat kelimpahan. Karena sebulan ini kita bicara tentang kelimpahan saudara. Dan lebih detail lagi dalam hal harta. Ya. Ayat Amsal 3 ayat 9 dan 10. Sebentar lagi ya saudara. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat yang 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, banyak sekali kemarin pemimpin anak-anak PA saya yang para pemimpin gereja pernah kesini, dia sharing sepanjang mobil. Mbak Yus, gimana menurut Mbak Yus? Itu perpuluhan, yang satu bilang A, yang satu bilang B. Benar gak saudara? Orang katanya kalau enggak perpuluhan dikutuk, gini. Wah, dia ngomong, ini jemaat saya begini. Gimana cara mengatasi dan segala macam. Saya bilang, saya percaya kalau orang itu cinta habis-habisan sama Tuhan, pasti dia akan muliakan dia dengan hartanya, betul? Jadi pendekatannya bukan mesti setor dan segala macam. Tapi pendekatannya kalau kau cinta, pasti dengan sukacita, dengan sukarela. Betul gak saudara? Gak perlu itu. Gak perlu dipaksa, betul gak saudara? Ya, jadi saya gak mau pusing bahwa perpuluhan itu ada, boleh atau enggak, harus berapa persen dan segala macam. Tapi saya rindu supaya kadar cinta kita akan Tuhan semakin besar. Sehingga ketika kita cinta akan Tuhan, kita muliakan Tuhan dengan harta kita itu enggak masalah saudara.
Kita bukan sedang mengerjakan Taurat, betul? Tapi kita sedang mau mencintai Tuhan dengan uang kita, betul? Jadi kalau saya perpuluhan bukan karena setor ke gereja, karena gereja nggak punya uang, nggak pernah. Sejak gereja berdiri di tempat ini tidak pernah mengandalkan persembahan perpuluhan. Kalau nggak bisa jalan sampai sekarang, betul nggak? Berapa sih? Ini punya Tuhan, betul? Kalau saudara perpuluhan bukan karena gereja supaya terpenuhi. Tapi saudara karena saudara mencintai dia dengan uangmu. Amin. Mencintai Tuhan dengan uang kita. Amin. Kalau kita persembahan, kita mencintai Tuhan dengan uang kita. Itu pendekatannya. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Kemarin saya presentasi. Saya mau tesis, kemudian ada kuliah. Homiletik ya, suruh khotbah satu-satu. Ada teman saya khotbah. Banyak orang berkata, perpuluhan, kalau tidak perpuluhan dikutuk. Saudara-saudara jangan berkata begitu, karena kutuk sudah ditanggung di kayu salib gitu kan. Jadi rame lah di situ kan. Dalam hati, pendekatannya udah salah saudara. Boleh nggak, boleh. Pendekatannya, kok cinta Tuhan nggak? Gitu aja kan. Kalau saya mencintai Tuhan pasti saya lakukan lah segalanya, betul? Itu aja. Nah kalau kemudian kita nggak perpuluhan, berarti kan cinta kita kepada Tuhan perlu dipertanyakan. Nah terus mencintai siapa? Kalau Pak Medi nggak cinta Mbak Kenzi, terus mencintai siapa? Itu aja, betul nggak saudara? Saudara yang tahu, amin? Jadi saudara berikan uang itu kepada siapa? Yang pasti kepada yang dicintai, betul nggak? Ya jawab masing-masing, itu aja. Ya, itu bukti muliakan Tuhan dengan harta. Ya saya nggak perpuluhan karena saya cinta diri sendiri. 100% saya habiskan untuk diri saya sendiri, kan begitu. Ya kan? Nah, kenapa saudara? Karena bicara uang, ada banyak orang bilang begini. Masalah uang ya uang, masalah rohani. Jadi nggak ada kaitannya uang ini dengan hal rohani, nggak bisa. Karena firman Tuhan di Lukas dikatakan, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi pengelolaan sudut pandang kita, pola pikir kita tentang uang menentukan Tuhan percayakan kita nggak halal rohani. Betul nggak? Jadi jangan pikir kalau saya uang urusan saya. Kalau yang rohani ya urusan pembimbing lah, urusan inilah. Urusan Tuhan lah. Yang uang kan gak ada hubungannya. Gak bisa saudara. Justru ini masalah mamon ini yang sering kali menyeret. Betul gak? Karena kita tidak mungkin bisa mencintai dua Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan, dua Tuhan. Kalau kita gak bisa jujur dalam hal mamon, gak mungkin Tuhan berikan harta. Seluruh kehidupan saya tentang uang menentukan harta yang sesungguhnya yang Tuhan berikan pada saya. Menentukan kapasitas saya, betul? Maka itu saya hati-hati dalam pengelolaan uang saya. Ya, karena itu menentukan rohani saya. Saudara mungkin kalau saudara saya bawa ke rumah saya, Mbak Minten tahu, buku saya itu segini saudara. Setiap hari saya catat sampai sekarang dari waktu saya lahir baru. Kan saya lahir baru saya nggak punya uang, tapi saya tahu itu uang Tuhan. Di tengah-tengah minus saya catat, saya evaluasi, saya bisa menangis setiap akhir bulan karena melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Saya bisa mengkoreksi diri saya karena saya terlalu boros untuk diri saya. Kalau saya kumpulin dari saya muda itu bisa segini. Buku saya. Setiap akhir bulan boleh dibaca. Ada kata-kata Tuhan. Di situ saya catat. Terima kasih Tuhan, hari ini saya menabur untuk banyak orang. Tuhan berkati taburan saya. Mereka mengalami ini. Terima kasih. Karena saya tahu. Kehidupan saya, sudut pandang saya, kelola saya mengelola. Menentukan harta yang sesungguhnya yang diberikan kepada saya. Betul? Amin. Saya rindu sekali gini, saya nggak mau gini ya, bicara tapi saya nggak menghidupi gitu.
Saya lakukan itu. Kenapa? Bahaya. Ketika kita tidak, bukan berarti saudara suruh menulis, enggak. Ya bukan, tapi sudut pandang sikap hati harus benar. Amin. Ya, tadi harus diakurasi. Kenapa? Karena lumbung-lumbung itu bicara bagaimana kita memuliakan Dia dengan harta kita. Ya, makanya kita tidak mungkin kita mengabdi kepada dua tuan. Ya, bagaimana kita mengelola uang kita, harta kita, menentukan rohani kita. Mbak Yus kan nggak pernah kayak kita besok makan apa-apa, kan punya gaji, jadi enak awal bulan gaji sekian. Ya, kenapa? Bisa saja kok awal bulan strip, betul nggak? Kalau saya nulisnya gitu ya, nanti minus lagi nggak apa-apa. Justru di situ kita mengerang kepada Bapa, mengingatkan Bapa. Tuhan, aku tahu aku punya gembala yang baik, tidak pernah kekurangan aku. Tapi seringkali kalau kita tidak tulis, tidak apa, kita tidak mengingat bagaimana Tuhan menuntun kita, amin. Ya, nah saya rindu sekali saudara. Ini memang bulan ini memang penatua memutuskan untuk pesan ini selalu disampaikan ya. Supaya kita boleh mencintai Tuhan dengan uang kita. Baik, satu ayat lagi saudaraku bagaimana Tuhan mengubahkan cara pikir kita ya. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18, mohon sabar. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara. Ini terakhir. Saudara kalau kita baca itunya, judulnya itu kemenangan terakhir ya. Benar gak San? Coba. Maleakhi 3. Apa Pak Gun? Judulnya itu ya, kemenangan terakhir bagi orang benar. Ya. Saya akan baca pelan-pelan. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Ini Tuhan yang ngomong. Ya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Jadi Tuhan bilang bicaramu kurang ajar. Kata orang-orang yang bicara ini katakan, saya bicara apa tentang Tuhan? Katanya begitu. Ayat 14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi ceritanya begini, ayat yang ambil sederhana. Udahlah, gak usahlah beribadah sama Tuhan. Buktinya juga kok, aku ngalamin kayak gini kok. Buktinya, betul gak? Ngapain kita mesti doa semalaman memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya saat teduh. Gak ada efeknya. Saya semakin menderita, saya masih sakit, saya begini. Ngapain kita mesti pakaian berkabung di hadapan Tuhan? Puasa ngapain? Bicara sikap hati lagi. Ada banyak anak Tuhan seperti ini. Maka Tuhan bilang, ini kemenangan terakhir. Tadi judulnya. Berarti ada banyak orang seperti ini, betul? Semakin banyak karena kegelapan dan kekelaman. Orang nggak merasa ini ada mujizat nggak sih? Ayat ke-15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik. Jadi kita bandingkan kita dengan orang fasik. Saudara jangan pernah bandingkan engkau dengan orang fasik. Enggak level, betul gak? Kalau kita bandingin kita akan sama sikap hati kita kayak gini. Kenapa saya gak seperti dia ya? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang berbuat. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Orang korupsi juga luput juga. Betul gak? Saya rindu supaya di akhir zaman saudara gak bandingkan. Amin. Ya. Ayat 16 apa katanya? Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya
sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang amin. Tuhan akan buktikan saudara. Ayat 17. Mereka akan menjadi, jadi ayat 16 dikatakan ya. Di ayat 16, beginilah berbicara satu lagu. Tuhan memperhatikan dan mendengar. Sebuah kitab peringatan akan ditulis di hadapannya. Ya, bagi orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Ya, ayat 17 dikatakan, maka akan menjadi milik kesayangan. Saudara, apa yang kita bicarakan Tuhan dengar. Hati-hati. Tapi kalau saya misalnya dengan anak-anak rohani atau dengan jemaat bicara, pasti ada kebangunan rohani. Tuhan juga dengar. Keluarga kita pasti dipulihkan. Tuhan juga dengar. Amin. Apa yang kita bicarakan Tuhan dengar. Amin. Maka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesan pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18. Oh enggak ada ya? Satu lagi kok. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang tidak. Ini Tuhan sudah ngamuk saudara. Ingat ya, orang-orang takut akan Tuhan yang ngomongin aku. Bandingkan aku dengan orang fasik. Pada hari yang ini kemenangan terakhir sekarang. Amin. Kamu akan melihat kembali. Yang kamu gadang-gadang itu orang fasik. Kau bandingkan dengan aku. Kau akan melihat perbedaan. Antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Saudara, saya rindu ini keras memang. Tapi saudara, iblis dunia akan membuat kita terus membandingkan dengan orang fasik. Apalagi kalau mereka mengintimidasi. Ngapain kamu full time? Gak ada duitnya. Ngapain kamu ngurusin banyak orang, masa sulit kayak gini? Ibu saya, kamu sudah pegawai negeri gajinya dikit, nampungin orang di rumah. Kapan kamu kayanya? Ngapain kamu mikirin banyak orang? Baju sendiri kadang gak beli dikasih orang, kamu mikirin banyak orang. Iblis terus akan mendakwa kita. Tuh, lihat orang fasik, lihat orang fasik. Lihat tuh orang fasik. Gampang cari uang. Saudara, jangan pernah mau tertarik. Hati-hati dengan omongan kita, amin. Amin ya. Lebih baik kita ngomong tentang kegerakan, tentang pemulihan, amin. Tuhan dengar dan memperhatikan. Gimana sih kalau kita rame-rame ke Israel, Tuhan dengar dan memperhatikan, amin kan? Amin ya. Kalau gini, oh gini. Daripada kita bandingin dan kita merasa bahwa sia-sia kita beribadah kepada Allah. Tiba waktunya, kemenangan terakhir hari-hari ini. Tuhan akan bedakan. Oh, dengan orang fasik. Maka itu saya rindu saudara tetap pada sikap hati saudara. Amin. Percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Mari kita bangkit. Mohon maaf agak terlambat. Yuk. Perjamuan kudus hari ini ya. Thank you God. Thank you God, thank you.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Baik Bapak Ibu, saya rindu supaya perjamuan kudus tidak menjadi rutinitas dan agamawi. Kita percaya bahwa kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang bersekutu dengan kemenangan Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan yang luar biasa, yang sudah memberikan hidupnya, nyawanya, dengan luar biasa untuk memberikan jenis kehidupan yang ilahi kepada kita, yang seharusnya tidak layak kita terima karena kita adalah orang berdosa. Tapi luar biasa Tuhan bukan hanya mengangkat kita menjadi anak, tapi Tuhan memberikan kehidupannya, jenis kehidupan ilahi, sehingga kita boleh mengalami apa yang Dia alami. Kita selalu berkemenangan, bebas dari kutuk, bebas dari sakit penyakit, bebas dari segala penderitaan dunia ini, oleh karena kematiannya di kayu salib sempurna, bahkan kebangkitannya luar biasa. Maka itu kalau kita akan makan dan minum anggur, makan roti, terus imajinasikan bagaimana kita terus mengalami kuasa kebangkitan, kuasa kematian dari dosa, kuasa kemenangan atas dosa, atas sakit penyakit, atas kutuk-kutuk kemiskinan, apapun, atas segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita terus mengalami Tuhan hari demi hari dan keluar menjadi pemenang. Mari angkat tangan, roti yang kita bawa di tangan kanan kita, angkat dengan sukacita, angkat tangan dan angkat hatimu. Dan Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan sama-sama. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kita angkat anggur kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkannya bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama minum anggur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kematian dan kebangkitan Tuhan yang sempurna, sehingga kami boleh mengalami warisan, menjadi ahli waris dan berhak dengan segala keistimewaan menerima apa yang Kau miliki menjadi milik kami. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang memerdekakan, kesehatan ilahi, kuasa, otoritas, dunamos, dunamis Tuhan. Kami boleh alami di dalam hidup kami sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya, memulihkan hidupmu, memberkati hidupmu, mengakurasi terus supaya terang Tuhan selalu nyata dalam hidupmu, kemuliaan Tuhan nyata. Dan percayalah bahwa Tuhan ada di pihakmu. Tidak ada satu pun yang bisa lawan engkau, karena engkau ada, karena Tuhan ada di pihakmu.
Dan Tuhan selalu menolongmu dalam segala keadaan. Dia selalu ada bersama, menghibur, menguatkan, mengokohkan imanmu. Untuk terus berdiri teguh, terus percaya, tidak ragu sedikit pun. Apapun yang kau alami, selalu ada pertolongan Tuhan tepat waktu. Selalu ada berkat, selalu ada anugerah, selalu ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu. Bahkan kau akan alami open heaven, langit yang terbuka, dibedakan, diistimewakan. Kau punya Goshen, tidak tersentuh oleh dunia, tapi kau terus berjalan dengan kemenangan-kemenangan Tuhan. Berjalan semakin kuat di Sion. Kau menjadi pengaruh, menghadirkan kerajaan Allah. Keluargamu menjadi pengaruh, hidupmu menjadi pengaruh. Dimanapun kau berada, orang boleh melihat Kristus dalam hidupmu. Maka itu terus melekat kepadanya. Dan percayalah, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu yang terus mengakurasi hidupmu, terus menyempurnakan engkau untuk masuk dalam seluruh kebenarannya. Jadi menjadi terang yang ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang memerintah atas tubuh, pikiran, rohmu, hatimu, semuanya. Dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa yang menolong kau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.